Betapa sering pengajian kita, salat berjamaah kita terganggu oleh orang yang berlalu lintas di jalan raya dengan knalpot yang bolong. Pertanyaannya, setuli itukah ayah dan ibunya di rumah sehingga saat anaknya pulang dengan kendaraan begitu tidak merasa terganggu? Baca Al-Quran bagus tilawah, tapi bila suaranya terlalu keras mengganggu, itu menjadi dosa. Maka kita lupa tentang hal-hal ini hanya dengan alasan bahwa ini perbuatan baik, ini pekerjaan yang baik. Maka saya menggugat, kalau mau mengaji ya ngaji saja. Menghidupkan mic itu mengganggu orang-orang yang sedang bertransaksi. Karena perintah untuk datang ke sholat itu bukan dengan mengaji, tetapi dengan kumandang azan. Ini yang ditegur oleh Nabi, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sahabatku, sayangi diri kalian, karena Allah yang kalian seru bukanlah sesuatu yang jauh dan tuli, tetapi maha mendengar lagi maha dekat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dan kita khawatir melihat keadaan sekarang ini. Jangankan untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang sederhana pun luput dari perhatian. Betapa sering pengajian kita, salat berjamaah kita terganggu oleh orang yang berlalu lintas di jalan raya dengan knalpot yang bolong. Pertanyaannya, setuli itukah ayah dan ibunya di rumah sehingga saat anaknya pulang dengan kendaraan begitu tidak merasa terganggu? Atau anak ini yang sengaja matikan kendaraan jauh sebelum sampai ke rumah sehingga orang tuanya tidak tahu? Padahal ketika anak ini mengganggu aktivitas pengajian orang lain, salat orang lain, ketenangan orang lain, berikut orang tuanya akan dicaci. Anak bui. Anak bui itu menunjukkan bahwa orang tuanya bui. Cuma tidak dicaci orang tuanya, hanya anak itu, anak bui. Nauzubillah. Bukan hanya terkait dengan persoalan suara knalpot, karena segala gangguan itu menciptakan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itu akan mendatangkan doa-doa yang tidak baik. Jadi beberapa hari terakhir ini saya pun mulai memperhatikan ketika azan zuhur sekarang ini berkumandang sekitar jam 12.50 ataupun jam 12.45. Jam berapa zuhur sekarang? 12.55. Ada masjid-masjid yang sudah mulai menghidupkan pengajian Al-Quran itu dari jam 12 lewat 15. 45 menit pengajian Al-Quran, padahal azan zuhur jam 12.55. Kita berdalih pengajian. Banyak orang yang terganggu aktivitasnya tapi tidak berani menegur. Kenapa? Karena saat ditegur jawabannya itu berat sekali. Kenapa cepat sekali hidupkan pengajian? Iran cik lagi ejin hai dengar but. Ini menjadi masalahnya. Cik lagi ejin hai dengar but. Padahal orang sedang mengaji, sedang belajar, sedang istirahat. Azan zuhur pada waktu itu berkumandang sekitar jam 12.45 menit. Saya mulai berceramah jam 12. Tapi baru 10 menit saya ceramah sudah pengajian Al-Quran dengan suara yang tidak bisa lagi kita berceramah. Bayangkan apa manfaatnya pengajian Al-Quran sekeras itu dan selama itu. Kita berdalih, tapi ini Al-Quran. Ketentuan umum menyatakan kullu ma tajawaza min haddih inqalaba ila dhiddih. Segala sesuatu yang melampaui batasnya akan berubah menjadi sebaliknya. Obat dikonsumsi jadi obat bila sesuai dengan dosisnya. Tapi ketika dosisnya sudah lewat, itu jadi racun, jadi penyakit. Makan, bagus, makanan itu sebatas kebutuhan tubuh, tapi bila terlalu banyak makanan, itu jadi penyakit. Baca Al-Quran bagus, tilawah, tapi bila suaranya terlalu keras, mengganggu, itu menjadi dosa. Maka kita lupa tentang hal-hal ini hanya dengan alasan bahwa ini perbuatan baik, ini pekerjaan yang baik. Maka saya menggugat,
jangankan di acara walimatul urus dengan suara musik yang hingar-bingar, bahkan di kenduri peringatan maulid ketika ada yang berzikir dalam tanda kutip juga hingar-bingar, saya menggugat. Kita datang ke kenduri itu bukan untuk dengar zikir yang hingar-bingar itu. Kita ingin bersilaturahmi sambil mendengarkan zikir yang enak diterima oleh telinga. Maka terakhir saya datang ke kenduri maulid di sebuah pesantren. Karena tidak tahan lagi luapan emosi itu, saya duduk dengan mertua dari pimpinan pesantren ini. Begitu zikir itu berhenti sebentar untuk ganti topik, saya bilang ke beliau, Abi, kalaulah begini acara maulid enak kita dengar, Anda bicara saya dengar. Tapi karena musik tadi, saya hanya harus pakai bahasa isyarat, nggak bisa terdengar. Padahal kesempatan itu kesempatan silaturahmi. Kenapa tidak berzikir dengan suara yang enak didengar? Ini yang ditegur oleh Nabi, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sahabatku, sayangi diri kalian, karena Allah yang kalian seru bukanlah sesuatu yang jauh dan tuli, tetapi maha mendengar lagi maha dekat. Maka ada jihar, tapi kalau sudah teriak-teriak pakai mic, itu bukan lagi jihar dan bukan lagi besar suara, itu sudah zalim namanya. Tapi karena kita tidak paham tentang fungsi mikrofon, bahkan pengumuman kematian di kampung itu pun masih teriak-teriak, innalillah, mau pakai mic pulang ke klik kan? Kliknya benar kalau tidak ada mikrofon. Ini sudah pakai mikrofon amplifier masih juga teriak innalillahi wa inna, mau kepul rakyat itu. Kan sama saja suaranya. Justru makin berteriak makin tidak terdengar. Ini karena ketidakpahaman kita tentang pola komunikasi. Makanya dalam Islam semuanya diatur, harus sesuai dengan fitrah. Maka ini persoalan kita. Ada hal-hal yang menyebabkan orang membenci kebenaran, bukan karena itu sebuah kebenaran, tetapi cara kita menyampaikan kebenaran. Maka kita bersalah kalau ada orang gara-gara setiap kali pengajian Al-Quran mengganggu aktivitasnya sampai dia membenci pengajian Al-Quran. Jangan salahkan orang tersebut, salahkan orang yang menghidupkan pengajian yang menyebabkan orang benci. Maka dakwah itu harus mengajak, menyebabkan orang suka, bukan menyebabkan orang benci. Itu patut menjadi perhatian kita. Maka sepatutnya pengajian Al-Quran itu ya 5 menit atau maksimal 10 menit sebelum berkumandang azan. Kalau mau mengaji ya ngaji saja. Menghidupkan mic itu mengganggu orang-orang yang sedang bertransaksi. Karena perintah untuk datang ke sholat itu bukan dengan mengaji, tetapi dengan kumandang azan. Jadi kalau kita sampaikan ke kawan-kawan kita di sebelah, sungguh itu akan diponis bid'ah lagi.